Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Hasna Mariska Putri Miftah di Liputan Indonesia. Bagaimana kabar pemirsa semua hari ini? Hari ini saya akan memberikan sebuah cuplikan video asal-usulnya Sumpah Pemuda. 350 tahun lamanya, Indonesia tanah air kita dijajah oleh Belanda. Saat 3,5 abad itu, bangsa tidak lagi mengenali negara Indonesianya sendiri, hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan sekitarnya. Karena itu, mulailah muncul perpecah belahan, tidak diberi kesempatan berunding bersama. Sampai pada saat itu, Belanda mulai meninggalkan Indonesia, mulai merasa bahwa 3,5 abadnya itu sia-sia. Kekuatan militernya tidak cukup kuat untuk membuat rakyat Indonesia tunduk kepada mereka. Selama penjajahannya di Indonesia yang lama, justru malah menghancurkan negerinya sendiri. Ladang perkebunan dan pabrik di Belanda justru hancur, benar-benar kacau, sehingga disitulah mulai rakyat Indonesia bersatu dan bangkit untuk melawannya. Pada masa-masa di bawah pemerintahan Hindia Belanda, mulai banyak didirikannya gedung-gedung sekolah, salah satunya Stovia yang ada di Batavia. Para pemuda Indonesia mengambil kesempatan tersebut untuk menempuh pendidikan di sana, sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa. Stovia menjadi tempat remaja-remaja pribumi Indonesia dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Di sana mereka bertukar pikiran dan ide untuk memajukan bangsa ini serta bangkit dari keterpurukan kolonialisme pemerintah Hindia Belanda. Dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kabar bahwa berdirinya organisasi tersebut menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Serikat Dagang Islam yang menjadi Serikat Islam pimpinan Cokro Aminoto, Partai Politik Indische Partij oleh R.M. Suwardi Soedjodiningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dowas Dekker. Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satimawiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java, dari timur lahir Jong Ambon, lalu Jong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalah yang bernama Indonesia Merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini ada koran yang lagi hangat dari negeri Belanda. Apik tenan iki. Dari negeri Belanda saja mempunyai semangat yang gede terhadap persatuan Indonesia. Kita harus segera ada pergerakan menuju Indonesia merdeka. Iya mas, betul sekali. Kita yang ada di Indonesia harus ada pergerakan yang berarti. Bangsa Indonesia harus bersatu. Bangsa Indonesia harus merdeka. Piye pendapatmu kalau saya mengadakan pertemuan guna membahas iki demi kemajuan bersama? Saya sangat setuju demi persatuan dan kesatuan kita. Organisasi pemuda yang ada harus bersatu. Baiklah, saya akan mengurus pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra dan putri Indonesia dan semua yang telah hadir dalam kongres ini, atas nama panitia saya mengucapkan selamat yang telah hadir di acara ini sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air kita, yaitu bangsa Indonesia. Dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya kepada bangsa Indonesia. Kongres pertama kali ini adalah sebagai tonggak sejarah persatuan pemuda untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu Indonesia merdeka. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu, yang masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada 15 November 1925. Diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Jong Ambon, Jong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama ini dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta.
Dalam kongres ini dibahas beberapa persoalan mulai dari pembentukan badan pusat, gagasan persatuan, peran wanita, peran agama, serta peran bahasa untuk mencapai Indonesia merdeka. Pada pertemuan pertama ini, Muhammad Tabrani mengundang beberapa perwakilan dari organisasi-organisasi per daerah. Muhammad Tabrani sebagai perwakilan dari Jong Java, Bahdir Johan sebagai perwakilan dari Jong Sumatera Nenbon, Sanusi Pane sebagai perwakilan dari Jong Bataksbon, dan lainnya. Pada pertemuan pertama, mereka membahas tentang bagaimana cara untuk mempersatukan pemuda bangsa Indonesia dengan menyamakan visi dan misi demi mencapai cita-cita bersama. Mereka juga membuat struktur kepanitiaan untuk kongres pertama. Muhammad Tabrani sebagai ketua, Sumarso sebagai wakil ketua, Jamaluddin sebagai sekretaris, dan Suwarso sebagai bendahara. Hasil dari Kongres Pemuda pertama adalah mempersatukan berbagai organisasi pemuda, memajukan paham persatuan Indonesia, mempererat hubungan antar organisasi pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabarnya, Mas? Monggo duduk. Alhamdulillah, Nggih sehat. Ada perlu apa? Penting. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya dan teman-teman yang lain mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Saya rasa ini sangat perlu untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, terkait dengan kedatangan saya ke sini, ingin memohon saran dan evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama, yang pada waktu itu Anda sebagai wakil ketua panitia. Sangat saya dukung hasrat teman-teman semua dan pasti saya dukung sepenuhnya. Terima kasih. Ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Sebelum pelaksanaan Kongres pertama tahun 1926 kemarin, kita mengalami beberapa kendala sebelum pelaksanaan Kongres, yaitu terkait dengan menyebarkan undangan ke setiap organisasi pemuda yang ada, yang secara langsung mempengaruhi kehadiran mereka pada saat Kongres pertama yang pada saat itu hanya 100 peserta Kongres. Jadi jika kita melaksanakan kongres yang kedua, kita harus menyebarkan undangan seluas-luasnya agar terdengar ke telinga semua pemuda yang ada. Baik, saya terima akan hal itu. Pada kongres pertama ada beberapa yang belum sempat terselesaikan, seperti halnya tentang argumentasi tentang konsep rumusan yang pada saat itu disampaikan oleh Muhammad Yamin dan Muhammad Tabrani. Konsep rumusan itu adalah tentang bahasa persatuan Melayu atau bahasa Indonesia. Jadi ini juga harus dipikirkan agar tercapai. Apa yang kita harapkan tujuan ini? Saya sarankan untuk menghubungi Muhammad Yamin kembali. Baik, saya akan menghubungi Muhammad Yamin yang terlibat sebagai panitia perumusan. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan, pada bulan Juni 1928 berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Kehadiran setiap organisasi pemuda yang ada adalah kekuatan yang sangat besar akan terciptanya kesatuan dan persatuan. Pertemuan ini bukan berarti tidak ada latar belakang masalah. Seperti yang tercantum dalam undangan pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hasrat pengadaan Kongres Pemuda kedua yang akan menjadi tonggak persatuan dan kesatuan nasional dan menuju Indonesia merdeka. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada hadirin untuk waktu dan tempat dapat digunakan secara baik. Baiklah, sebelumnya saya mohon kepada hadirin untuk menyebutkan nama dan nama organisasi yang diwakilkan. Saya Sugondo Joyo Puspito, perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Joko Marsaid, perwakilan dari Jong Java. Saya Rahyani, di sini mewakili dari Pemuda Kaum Betawi. Saya Amir Syarifuddin, perwakilan dari Jong Batakbon. Saya Leimena, perwakilan Jong Ambon. Saya Senduk, mewakili organisasi Jong Celebes. Saya Koco Sungkono, mewakili organisasi Pemuda Indonesia. Saya Johan, perwakilan dari organisasi Jong Islami Tenbon. Saya Muhammad Yamin, mewakili dari Jong Sumatera Nenbon. Terima kasih kepada hadirin sudah tercatat telah hadir dari 9 organisasi yang akan membawa persatuan dan kesatuan nasional. Kepada para hadirin dipersilakan duduk.
Saya usulkan untuk pembahasan pertama kita, membentuk panitia kongres kedua, agar segera dapat ditindaklanjuti kongres kedua nanti yang akan dilaksanakan. Baiklah, untuk panitia kita sesuaikan dengan organisasi yang ada, dan saya menyusun beberapa komponen kepanitiaan, di antaranya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5, dan penasehat yang berasal dari Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda. Karena saya mempunyai hasrat yang sangat besar, saya meminta izin dan saya siap untuk menjadi ketua panitia Kongres Pemuda kedua ini. Setuju! Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, secara berturut-turut saya tunjuk menjadi pembantu 1 sampai dengan 5. Johan Muhammad Chai, Koco Sungkono, Senduk, Johannes, Leimena, dan Rohyani. Siap! Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Selama 2 hari itu, acara akan diisi dengan 3 kali rapat umum yang diikuti segenap peserta kongres. Acaranya adalah ceramah-ceramah yang kemudian diikuti dengan pandangan umum dari peserta kongres. Persiapan-persiapan menjelang kongres terus dilakukan, seperti gedung-gedung yang akan dijadikan tempat kegiatan kongres, dan materi serta siapa saja yang ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islami Tenbon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini, juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdiri organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Sekar Rukun, Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia serta pemerintah Hindia Belanda juga telah hadir dalam pembukaan Kongres Pemuda kedua ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugondo Joyo Puspito, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Panitia Kongres Pemuda kali ini. Terima kasih panitia yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua kali ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar pada Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia peduli akan kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama di tahun 1926 belum mencapai kata kesepakatan akan hal putusan rumusan. Maka dari itu tidak ada kata ragu, kita laksanakan Kongres Pemuda kedua ini dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup besok tanggal 28 Oktober 1928. Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan inti penyampaian hasil putusan. Dengan penyampaian ini, untuk Kongres Pemuda kedua ini dengan resmi saya buka. Merdeka! 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 Sebelum penyampaian hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan Wage Rudolf Supratman. Ia menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya.
Terima kasih Saudara Wage Rudolf Supratman, lagu yang sangat indah dan nikmat. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi Indonesia. Memutuskan, pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari rapat ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan kepada Muhammad Yamin. Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, yaitu Sumpah Pemuda. Sekian dari saya, Hasna Mariska Putri Miftah selaku reporter. Semoga dari tayangan kali ini kita bisa mengambil hikmahnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku udah gini. Iya ada aku cuy. Aku kan Niki. Dari negeri Belanda saja mempunyai semangat yang gede terhadap kemajuan. Salah kan? Terima kasih Saudara Wage Rudolf Supratman.